Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajar hari Rabu kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Aqidah dari kitab Syekh kami Mukbil, Hadihi da'watuna wa aqidatuna. Inilah dari dakwah kami dan akidah kami. Maka kita masuk sekarang kepada poin yang pertama dari dakwah Syekh Mukbil dan akidah beliau. Nu'minu billahi, maknanya kita beriman kepada Allah. Wa bi asma'ihi, dengan menetapkan nama-nama seluruhnya untuk Allah yang disifatkan oleh Allah tentunya, dan yang diberikan namanya oleh Allah. Wasifatihi, dan dengan sifatnya, kama waradat fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu diketahui di sini penulis hanya sekedar menjelaskan dan menerjemahkan tanpa masuk kepada penjelasan yang dalam. Karena nanti penjelasan yang dalam insya Allah akan diberikan oleh Syekh. Kita hanya sekedar mengantar kalian kepada pemahaman makna dari matan saja. Adapun pendalilan dalam berbagai poinnya tentunya banyak. Dan ini kita tinggalkan karena memang pembahasan kita hanya menjelaskan kepada kalian tentang makna dan arti. Nu'minu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita beriman kepada Allah dengan menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah seperti yang Allah sifatkan di Al-Quran dan di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya hadis-hadis yang sahih, min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamtsilin wala tashbihin wala ta'til, tanpa perkara-perkara yang di bawah ini. Pertama, min ghairi tahrif. Makna tahrif adalah memalingkan ayat yang benar kepada ayat yang salah dari segi lafaz. Jadi lafaz Al-Quran yang benar diganti dengan yang salah. Dan ini contohnya misalnya seperti mentahrif baik lafaz ucapan Allah, misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah beristiwa di atas atau di arsnya. Maka mereka mengatakan istawa dibaca dengan istaula, bahwa Allah istaula ala arsy. Dan makna istaula berbeda dengan istawa. Istawa adalah bersemayam. Adapun istaula Allah menguasai. Maka berbeda antara Allah bersemayam di atas ars dengan menguasai. Karena makna istaula menguasai, maknanya tadinya Allah tidak mampu untuk menguasai, kemudian menguasai ars. Maka ini contoh tahrif. Dan contoh yang tahrif juga dari segi i'rab. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Maka di dalam ayat ini Allah yang berbicara kepada Musa. Maka mereka mentahrif dengan
berbeda harokat saja. Wa kallamallaha Musa taklima. Maka di ayat yang ditahrif ini dengan difathahkan lafzul jalalah Allah. Wa kallamallaha berarti lafzul jalalah Allah maf'ul. Mana fa'il? Musa. Berarti Musa yang berbicara kepada Allah. Maka di sini maknanya jadi jauh berbeda. Dan ini tahrif dengan harokat dan tahrif dengan harf. Istawa menjadi istaula, dan takwil harokat wa kalamallahu lafzul jalalah Allah marfu fa'il menjadi wa kalamallaha menjadi maf'ulun bih, berarti fa'ilnya Musa. Maka ini dari contoh yang tidak diinginkan, yakni dengan mentahrif. Wala ta'wil, dan makna ta'wil adalah tidak merubah dari lafadznya tetap, namun ditakwilkan maknanya kepada yang tidak diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti pentakwilan tangan, yadullah. Maka mereka mengatakan bukan tangan seperti tangan, maknanya tangan, tetapi yad di sini maknanya adalah kekuasaan. Maka yadullah mabsutatan maknanya kekuasaan Allah. Maka ini pun perkara yang tidak boleh bagi kita untuk menetapkannya. Perkara yang ketiga, wala tamtsil. Dan maknanya di sini tidak merubah juga dari lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah, namun dia menyepertikan apa yang disifatkan Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, berarti wajah Allah seperti wajah makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk. Wala tamtsilin wala tasbih. Dan begitu pun tasbih perkara yang sama dengan tamtsil, dan tasbih maknanya sama, menyepertikan Allah dengan makhluknya. Wala ta'til, dan ta'til maknanya menolak, sehingga menolak sama sekali. Dan ini adalah puncak dari peniadaan dari sifat Allah dan asma'nya dengan ta'til. Dan permasalahan ta'til ini, penolakan, dia berbagai macam, yang mana penolakan ta'til yang inginkan oleh Syekh adalah secara terang-terangan. Allah mempunyai sifat ini, tidak, Allah tidak mempunyai sifat itu. Itu makna ta'til. Dan adapun tahrif dan ta'wil, itu pun pada hakikatnya sama dari ta'til, namun dengan uslub dan metode yang berbeda. Seperti kelompok-kelompok selain ahlu sunnah tidak ridho Allah berada di atas, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Maka mereka ingin mentaktil bahwa Allah fi kulli makan, Allah bersama kita, dan Allah dimanapun tempatnya, dia memenuhi suatu tempat, tidak mesti di atas dan tidak mesti di arsy-Nya bersemayam. Maka mereka mentahrif makna dari istawa menjadi istaula, dan juga makna wajah demikian, makna tangan demikian. Pada hakikatnya takwil dan tahrif masuk kepada sebagian dari ta'til. Intinya menafikan hakikat dari sifat Allah yang Allah sifatkan atas dirinya. Namun yang diinginkan di akhir wala ta'til maknanya menafikan semuanya. Dan ini adalah dari kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Maka inilah dari permasalahan akidah ahli sunnah yang diimani oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dari permasalahan al-asma was sifat. Lalu kesimpulannya bagaimana di poin yang pertama ini? Kita mengimani Allah, dan Allah menyebutkan atas dirinya dari sifat-sifatnya dan nama-namanya, kita tetapkan
tanpa tadi mentahrif ayat, tanpa mentakwil ayat kepada makna selain makna lughah Arabiyah yang benar. Ketiga, tidak mentasbih dan mentamsil. Dan yang keempat, tidak taktil, menafikan. Jadi harus menetapkan dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, na'taqidu anna nida al-amwat wal isti'anah bihim wa kadal ahya fima la yaqdiru alaihi ilallah syirkun billah. Maka akidah yang kedua yang berhubungan dengan tauhid al-uluhiyah, di mana tadi selesai dengan tauhid al-asma wa sifat, maka di sini tauhid al-uluhiyah, bahwa kita meyakini bahwa memanggil orang-orang yang sudah meninggal dan juga meminta bantuan dengan mereka. Ini tafsir yang pertama. Seperti mereka orang-orang yang datang ke kuburan para wali yang jelas sudah meninggal, dan di kuburan itu mereka berdoa, wahai wali, berikanlah kami rizki, wahai wali, sembuhkanlah anak kami yang sakit ini, dan sebagainya. Maka al-isti'anah juga meminta bantuan dari orang-orang yang sudah meninggal. Maka ini dari kesyirikan. Wa kadal ahya fima la yaqdiru alaih. Dan begitu pun jika wali-wali ini masih hidup, kita meminta kepadanya perkara-perkara yang orang ini tidak mampu. Maknanya masih hidup, bisa jadi dia tidak di tempat. Seperti para habaib dan para aulia, yang mana di zaman now mereka membagikan foto-foto mereka. Dan mereka mengatakan, jika kalian dalam keadaan sedih dan dalam keadaan terlilit hutang, dikejar-kejar debit kolektor, maka tinggal melihat wajah Al-Habib yang wajahnya mungkin menyepertikan seperti wajah Nabi, maka engkau melihatnya dan bersalawat demikian-demikian kali, maka akan terlunasi hutangnya dan debit kolektor tidak jadi datang pada hari itu, dan seterusnya. Maka ini pun di mana para wali yang memberikan foto-foto tersebut masih hidup, dan para habaib ini pun masih hidup, namun dia tidak mendengar dan tidak ada di tempat. Maka di sini wa kadal ahya fima la yaqdiru alaih, di mana dia tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah, maka termasuk dari kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan poin yang ketiga, wa hakada al-aqidatu fil huruzi wal azaimi annaha tanfa'u ma'allah aw min dunillah syirkun wa hamluha ma'a ghairi aqidatin khurafah. Dan keyakinan yang ketiga tentang permasalahan menggunakan jimat-jimat dan kalung. Seseorang mengalungkan di lehernya, di leher anaknya, atau di tangan kanannya, atau pada leher-leher binatang mereka, yang mana tujuannya tanfa ma'allah au min dunillah, di mana dia memberikan manfaat dari Allah atau berkesendirian tanpa ada urusannya dengan Allah. Maka dengan jimat-jimat ini menjadi kuat binatang tersebut, dan anak-anak kita terjauh dari ain, penyakit ain. Maka keyakinan seperti ini adalah syirkun. Kemudian saya mengatakan wa hamluha min ghairi aqidatin khurafah.
Dan jika hanya sekedar memakainya, aku hanya memakai saja, tidak ada keyakinan bahwa ini memberikan faidah selain daripada Allah, maka wahamluha ma'a ghairi aqidatin, dan di mana dia memakai kalung-kalung tersebut tanpa akidah termasuk dari perkara yang khurafat. Perkara ini lebih baik tidak dilakukan, dan lebih baik dia tidak menggunakan untuk saddu dzari'ah, untuk agar tidak masuk kepada kesyirikan. Meskipun dia tidak meyakininya, maka dijauhkan, karena perbuatan seperti ini seperti orang-orang yang musyrik. Kemudian akidah yang keempat, na'khudhu bidhahiril kitab wa sunnah wala nu'awwil illa bidalil yaqtadi ta'wil minal kitab wa sunnah. Maka dalam berbagai perkara, na'khudhu bidhahiril kitab wa sunnah, kita menghukumi Al-Quran dan sunnah dari dhahir makna lugatil Arabiyah. Karena Allah menjadikan Al-Quran bilugatil Arabiyah, seperti Allah berfirman, Inna anzalnahu, atau bilisanin arabiyyin mubin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arab yang mubin, yang fasih. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan kami juga menurunkan Al-Quran itu dalam keadaan berbahasa Arab. Maknanya di sini kita mengimani makna dari ayat tersebut dan sunnah tersebut yang merupakan ucapan Nabi dari Quraisy, dari bahasa Quraisy, adalah kita mengimani dengan apa adanya. Wala nu'awwil, tidak boleh kita memalingkan dari zahir makna yang sesuai dengan lugah Arabiyah tersebut, kecuali dengan dalil yang dipalingkan kepadanya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka contoh-contoh seperti ini, seperti kita memahami apa yang diartikan oleh Al-Arab tentang permasalahan al-asma was sifat. Maka contohnya seperti ucapan Imam Malik, di saat seseorang menanyakan bagaimana dan bagaimana, datang kepada Imam Malik ucapan Allah Ar-Rahman alal ars istawa, bahwa Ar-Rahman, Allah itu bersemayam di atas arsnya. Maka kaifa al-istawa, bagaimana beristiwa itu? Di sini dia menanyakan tentang kaifiyah. Maka apa jawab Imam Malik? Al-istiwa ma'lumun, bahwa istiwa maklum, perkara yang dipahami dari lugatil Arabiyah. Maknanya Allah beristiwa, yakni Allah bersemayam di atas arsnya. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman kepada istiwa lafaz dari Al-Quran itu wajib. Wa kaifiyatuhu majhulun, dan pertanyaan kamu menanyakan tentang bagaimana beristiwanya Allah itu majhul, tidak diketahui. Tidak Allah kabarkan di ayat-ayat yang lain bagaimana Allah bersemayamnya. Wal kaifiyatu majhulun wa su'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan seperti ini adalah perkara yang bid'ah.